Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami tahu Tuhan, bahwa senantiasa ada penyertaan-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Lalu itu malam hari ini sama-sama kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang kami terima setiap hari. Terima kasih untuk senantiasa pengharapan yang kami punya. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau nikmati kasih hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Biar mengalir kuasa Tuhan. Hadirat-Mu dimanapun kami berada malam hari ini. Biar kuasa kasih-Mu itu yang menjamah dan menangkap setiap hati kami. Berkati hati kami Tuhan. Dengan kesungguhan mencari wajah Tuhan. Haleluya. Oh kami bersyukur. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau yang pegang teguh setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pertolongan hidup kami datangnya daripada Engkau. Hanya nama Yesus. Satu-satunya tempat kami berseru. Satu-satunya tempat kami berharap. Hanya Tuhan. Haleluya. Sama-sama mari malam hari. Engkau yang mengandalkan Tuhan. Katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Dengan sungguh, dengan percaya kami katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala perkara hidup kami. Kami meletakkan seluruh kepercayaan kami Tuhan. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup. Engkau besar, Engkau ajaib. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala. Mari bawa pujian ini dengan sungguh. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Ini pernyataan setiap hati kami Tuhan. Dengan sungguh kami mau katakan, kami hanya berharap penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Lagi bersama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya
mustahil bagi Dia. Kami hanya bersandar penuh, kami hanya percaya kepada satu pribadi yang kami sembah. Kami tahu Tuhan, bahwa bukan dengan kuat gagah kami sanggup melewati setiap hari-hari kami. Tuhan mampukan setiap kami. Pertolongan, kekuatan, pengharapan itu datangnya daripada Tuhan. Kami percaya bahwa senantiasa Tuhan, kami dikuatkan, kami disanggupkan melewati setiap hari-hari kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Penyertaan-Mu dan kesetiaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang tak sanggup melakukan segala perkara dalam hidup. Kami percaya penuh hanya Yesus. Sembah pujian hormat kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Dimuliakan Engkau, ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman, dengan hati yang percaya, kami mau naikkan pujian kami. Bersama-sama kami mau katakan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersama-sama nyatakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Engkau pegang seluruh hidupku yang buka Tuhan. jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan iman dengan hati yang percaya kami nyatakan, Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sampai hari ini kami melihat tangan-Mu selalu bekerja Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Engkau satu-satunya kekuatan hidup kami. Lebih sungguh kami nyatakan, Yesus, Kau satu-satunya jawaban hidupku. Ini pernyataan setiap kami malam hari ini Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dengan sungguh kami mau nyatakan, yang
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau terus berbicara kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, buat kami mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan bagi hidup kami hari-hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, selamat malam saudara. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di Mezbah Doa malam ini, dan ya saya percaya hari-hari ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, Ibu Pendeta Debbie, saya seorang ibu berusia 64 tahun. Saya punya riwayat sakit asma dan hipertensi. Saya mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur dari bulan Agustus 2021 yang lalu. Saat saya insomnia, saat saya isolasi mandiri, karena saat itu saya terpapar COVID 2021. Sejak itu saya mendapatkan channel ibu itu dari anak saya. Puji Tuhan, akhirnya saya terus mengikuti. Saat itu selama 14 hari saya isoman, ya saya hanya hilang penciuman, dan ya sampai bulan Oktober sampai dengan akhir November ya 2021 saya itu mendapat teguran dari Tuhan. Saya sakit batuk dan radang tenggorokan selama hampir 1 bulan. Dokter bilang kalau sebelum sembuh saya harus di ronsen, dan saat itu saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya sembuh saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Ya, saya akan saksikan kebaikan Tuhan Yesus di Mezbah Doa Ibu Debbie Basir. Dan puji Tuhan Bu, Tuhan ya sembuhkan saya dari sakit dan saya tidak perlu ronsen. Ya, saya selalu berdoa seperti yang Ibu ajarkan. Ya Tuhan, kalau sakit ini datang karena roh jahat, roh kegelapan, aku patahkan, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan. Namun kalau sakit ini karena dosa yang Tuhan mau menegur saya, maka ampuni saya Tuhan, saya mau bertobat. Dan Tuhan Yesus baik, sangat baik, amat dahsyat buat kehidupan saya dan keluarga. Terima kasih Bu Debbie, maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati ibu, suami, anak-anak, serta seluruh tim Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur atas setiap pelayanan ibu. Semoga ibu sehat selalu, Tuhan memberkati dari Tereni di Kalimantan Tengah. Puji Tuhan, ya shalom Ibu Tereni dari Kalimantan Tengah. Iya, ketika kita berharap, bersandar dan memohon pertolongan Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Yesaya pasal 13 dan kemarin sudah sampai ayat 10 tentang ucapan ilahi terhadap Babel. Ya, Tuhan akan membalaskan murka Allah atas Babel. Kenapa? Karena Babel dipakai Tuhan untuk menghancurkan Israel, tetapi mereka menjadi sombong, angkuh, dan ya merasa bahwa mereka adalah memiliki kuasa bahkan melebihi Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghajar mereka. Dan sekarang kita lanjut ayat yang ke-11. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Ya, dan kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Ya, jadi Tuhan membalaskan murkanya terhadap orang-orang berdosa, orang yang sombong, orang yang angkuh. Ya, karena itu saudara, hari-hari ini biarlah kita hidup terus merendahkan diri di kaki Tuhan. Bahwa Tuhanlah, kita harus mengakui Dia.
Dialah yang melakukan segala sesuatu di hidup kita. Dia Tuhan yang mengajarkan segala hal, bahwa semua yang kita miliki itu tidak akan pernah ada tanpa seizin Tuhan. Ya, bahwa walaupun saudara, ketika kita diberkati, seringkali banyak orang yang iri, banyak orang yang ya cemburu, tapi bagian kita adalah tetap percaya dan tetap berharap dan tetap berserah hanya kepada Tuhan, dan percaya bahwa semua itu Tuhan yang ya izinkan dan Tuhan yang menghendaki. Ayat 13, aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, ya, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Waduh, ya Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat manusia lebih jarang daripada emas tua. Artinya apa? Akan terjadi kepunahan, akan terjadi ya pemusnahan manusia-manusia yang tidak bertobat, yang hidup dalam kejahatan, yang sombong, yang meninggikan diri terhadap Tuhan dan merasa tidak perlu Tuhan. Jadi orang yang sombong di hadapan Tuhan itu siapa saudara? Yaitu mereka yang merasa tidak perlu Tuhan dalam hidup mereka. Ya, dikatakan sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya menyala-nyala. Ya, maka Tuhan akan menggoncangkan seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan. Demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Akan datang ketika murka Tuhan, saudara. Ya terjadi, ini bagi Babel dikatakan penyerbuan, bahkan orang akan mati, ya akan dibunuh karena kesombongan, karena dosa. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Ayat 17, lihat aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Wow, saudara, ketika Tuhan murka atas Babel, maka Tuhan memakai bangsa lain yang tidak peduli dengan kekayaan, ya tidak peduli dengan emas. Dan kita tahu dikatakan tadi ya emas Ofir itu dikenal karena emasnya yang luar biasa indah dan berharga, ya sangat baik. Ofir itu diperkirakan berada di sekitar pantai barat daya Arab. Ya. Dan dikatakan Tuhan membangkitkan satu bangsa yang akan menyerang Babel, bangsa yang tidak menghiraukan perak dan tidak peduli pada emas. Bangsa ini tidak bermaksud merampas, merampok, karena bagi mereka nggak peduli emas, nggak peduli perak. Ya, ayat 16, ayat 18 berkata, panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. 19, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Ayat 20, tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Ya, bahkan saudara, sebelum Babel menjadi kekuatan dunia, Yesaya sudah menubuatkan bahwa meskipun ia akan bersinar untuk sementara waktu, namun kehancuran Babel akan begitu menyeluruh sehingga negeri itu tidak akan pernah lagi didiami. Babel, ya Irak zaman sekarang, masih tetap berada dalam reruntuhan total, terkubur di bawah gundukan tanah dan pasir. Ya, Babel itu adalah yang sekarang Irak, ya. Dan terjadi apa yang Tuhan katakan. Negeri yang dulu permai, masyur, sekarang ya siapa yang mau pergi ke Irak? Mereka dikenal sebagai negara perang, ya, yang ada reruntuhan. Dan apa yang firman Tuhan tulis itu terjadi, saudara. Ya, dikatakan di sana, ya bahkan orang-orang Arab pun tidak akan bermalam di sana, menginap seperti dulu di hotel-hotel yang permai. Ya, ayat 21, tetapi akan berbaring di sana ialah binatang gurun, rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak dan dalam puri-purinya, dan serigala-serigala diam di istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera dan usianya tidak akan diperpanjang. Ya, Alkitab, firman Tuhan adalah bukan buku biasa.
Ya, Alkitab teruji saudara, tempatnya ada, faktanya ada, semua tanggalnya ada, kejadian, nubuatan, semua terjadi. Karena itu apa yang mau kita ragukan lagi? Peganglah firman Tuhan, percayalah pada Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat malam ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa segala janji Tuhan itu ya dan amin murni dan pasti terjadi. Karena itu ajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, berharap pada Tuhan, berseru kepada Tuhan, merendahkan diri dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Ajar kami semua hidup menghormati Tuhan kami, sesi rumah kami, keluarga kami, anak cucu kami. Semua hidup menghormati Tuhan. Sebab Engkau segala-galanya di hidup kami ada karena Tuhan. Apapun yang kami miliki semua itu karena Tuhan dan dari Tuhan. Karena itu biarlah hidup kami hanya memuliakan Tuhan. Berdoa Bapak untuk setiap keluarga demi keluarga terjadi pemulihan dalam keluarga. Suami-suami kembali menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Biarlah keluarga kami memuliakan nama Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga. Hubungan yang rusak dipulihkan. Berkati setiap mereka Tuhan hari-hari ini yang ada dalam persoalan masalah. Yang terlibat dalam masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi setiap mereka juga anak-anak-Mu Bapa. Yang sungguh-sungguh Tuhan hari ini bergumul dengan dosa. Ikatan-ikatan dosa ingin keluar dari dosa. Tuhan tolong beri kekuatan. Berdoa untuk setiap mereka yang ingin menjual aset. Tuhan juga mempertemukan pembelian terbaik. Yang hari ini mencari pekerjaan, Tuhan juga beri yang terbaik. Setiap mereka juga yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Anak cucu kami yang sekolah, kuliah, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan untuk jodoh anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua yang terbaik. Yang terbaring sakit di rumah sakit, kesembuhan terjadi. Yang menjalani operasi apapun, Tuhan juga turut bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan sehingga kami boleh bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, berkati Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran, seluruh jajaran menteri yang ada. Tuhan penyertaan-Mu, roh takut akan Tuhan turun. Apapun yang sedang terjadi atas bangsa kami percaya Tuhan pegang kendali, kedamaian, ketentraman, damai sejahtera turun buat bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berperkara buat bangsa ini, Engkau yang pegang kendali buat bangsa ini. Kami percaya semakin hari semakin baik, Indonesia dipulihkan, segala kerusuhan, pertikaian, niat-niat jahat orang yang ingin memecah belah bangsa kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdaulat atas Indonesia. Diberkati tanahnya, udara, laut, diberkati semuanya. Bahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, biarlah turun damai sejahtera, hujan pertobatan tercurah. Orang-orang berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami, mari saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menyertai kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya